Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Wafiq Ayu Azizah dengan NIM terakhir 015, yang kedua Anggita Syarani dengan NIM terakhir 016, yang ketiga Rosfairus dengan NIM terakhir 017, dan yang terakhir Saiful Ramadhani dengan NIM terakhir 018. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama, akuntansi dan pandangan dunia Islam, dengan pokok pembahasan yaitu akuntansi dan lingkungannya, selanjutnya pandangan dunia Islam dan akuntansi, dan juga tujuan akuntansi berdasarkan perspektif Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu konsep akuntansi berdasarkan perspektif Islam, dengan pokok pembahasan yang pertama konsep akuntansi konvensional dan juga konsep akuntansi dan persyaratan syariah. Pada bab pertama yaitu akuntansi dan pandangan dunia Islam. Dalam bab ini menguraikan mengenai sifat akuntansi dan lingkungannya sebagai disiplin akademis dan profesional. Pada bab ini juga membahas tentang interaksi antara pandangan dunia Islam dan akuntansi. Pokok pembahasan yang pertama adalah akuntansi dan lingkungannya. Akuntansi dapat didefinisikan secara umum sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian informasi oleh pengguna informasi. Peran akuntansi adalah untuk melayani akuntabilitas agen atau pengurusan manajemen terhadap prinsipal atau pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dari kekayaan bisnis karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian korporasi. Akuntansi dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan yang memberikan informasi kepada orang-orang di luar perusahaan seperti kreditur dan pemegang saham. Dan yang kedua adalah akuntansi manajemen yang menghasilkan informasi rahasia bagi pengambil keputusan internal seperti eksekutif puncak dan kepala departemen. Dalam hal ini terdapat 5 elemen laporan keuangan, antara lain yaitu yang pertama adalah aset, yang merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Yang kedua adalah liabilitas, yang merupakan kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga adalah ekuitas, yang merupakan klaim hukum dan ekonomi atas aset. Ekuitas dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, klaim orang dalam yang dipegang oleh orang-orang di dalam bisnis, yaitu para pemegang saham. Dan klaim yang kedua adalah klaim orang luar kepada orang-orang di luar bisnis. Elemen yang keempat adalah pendapatan, dan elemen yang kelima yaitu beban. Pokok pembahasan yang kedua adalah pandangan dunia Islam dan akuntansi. Dalam masyarakat muslim, akuntansi harus dipengaruhi oleh cara sistem ekonomi yang diatur dan filosofi yang mendasari sistem konsep taklif atau akuntabilitas, berarti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan atau kelambanannya pada hari kiamat. Akuntabilitas dalam Islam juga berarti bahwa orang harus menerima semua tugas dan kewajiban serta manfaat dari setiap kepemilikan atau tanggung jawab. Akuntansi berfungsi untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melanggar kehormatan tugasnya, pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Penggunaannya bisa berupa pemegang saham, kreditur, calon investor, dan masyarakat.
Dalam Islam, akuntansi harus berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas pelayanan yang menyediakan informasi keuangan kepada pengguna dan publik pada umumnya, tetapi yang lebih penting akuntan harus melaksanakan akuntabilitas mereka dengan memberikan informasi untuk memungkinkan masyarakat mengikuti perintah-perintah Allah. Pokok pembahasan yang ketiga adalah tujuan akuntansi berdasarkan perspektif Islam. Akuntansi Islam diperlukan untuk melayani prinsip-prinsip yang berbeda dari instrumen keuangan yang didasarkan pada persyaratan syariah dan dunia Islam. Standar yang dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution atau AAOIV diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pengguna informasi akuntansi lembaga keuangan Islam yang secara teori menuntut rangkaian informasi yang berbeda. Pendapat dari AAOIV nomor 1 memandang bahwa tujuan akuntansi bagi lembaga keuangan Islam bersumber dari peran akuntansi. Masuk dalam pembahasan bab 2 yaitu mengenai konsep akuntansi dalam perspektif Islam. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai perspektif pandangan dunia Islam dan syariat dalam mengevaluasi konsep akuntansi modern. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional merupakan suatu metode yang mengolah informasi keuangan dan menyajikannya diharapkan dapat digunakan oleh pihak terkait yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan tersebut. Pada umumnya, akuntansi keuangan berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu ada aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan ekuitas. Nah, terdapat 3 dasar asumsi yang perlu diterapkan perusahaan dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Antara lain yaitu ada akrual, going concern, dan periodisitas. Akrual itu sendiri merupakan dasar akuntansi untuk mengakui bisnis transaksi dan peristiwa. Going concern merupakan laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa bisnis akan terus berlanjut di masa mendatang. Sedangkan periodisitas yaitu merupakan kegiatan ekonomi bisnis yang dibagi menjadi periode waktu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konsep akuntansi dan persyaratan syariah. Konsep akuntansi secara beragam disebut sebagai prinsip, aksioma, postulat, asumsi, dan aturan. OIV telah mengeluarkan pernyataan konsep akuntansi untuk panduan dalam praktik akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Konsep akuntansi konvensional telah diteliti untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan syariah. Dalam pembahasan kali ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, asumsi akuntansi, yang kedua, pengakuan akuntansi, yang ketiga, mengenai pengukuran akuntansi, dan yang keempat, pengungkapan akuntansi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai asumsi akuntansi. AOIV telah mengkaji asumsi akuntansi dari konsep unit akuntansi, konsep going concern, konsep periodisitas, dan konsep unit moneter. Yang pertama yaitu konsep unit akuntansi yang merupakan entitas yang dibuat sebagai unit akuntabilitas secara terpisah dapat diterima dalam Islam karena menyerupai praktik wakaf dan baitul mal yang banyak dipraktikkan dalam tradisi muslim. Yang kedua yaitu konsep going concern yang mana dalam konsep ini juga dapat diterapkan karena banyak kontrak dengan keuangan Islam terutama musyarakah dan mudharabah untuk beberapa periode tertentu. Yang ketiga yaitu konsep periodisitas. Konsep ini diterima dalam Islam dengan dasar bahwa dalam kasus zakat dibayarkan setahun sekali sebagai periode pengukuran. Yang terakhir yaitu konsep unit moneter. Dalam konsep ini juga diterima karena akuntansi keuangan yang digunakan berupa mata uang tertentu sebagai penyebut umum yang dapat membantu pengguna untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan selama periode tertentu. Yang kedua yaitu pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi mengacu pada pencatatan elemen dasar laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam laporan laba rugi, entitas, dan pada alirannya. Prinsip dasar yang menentukan waktu pengakuan aset dan liabilitas pada AOIV
merekomendasikan bahwa pendapatan harus diakui pada saat direalisasikan. Realisasi pendapatan terjadi ketika salah satu dari 3 kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas berhak menerima pendapatan, yang kedua, adanya kewajiban dari pihak lain untuk membayar, dan yang ketiga, yaitu jumlah pendapatan harus diketahui dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang wajar. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi konvensional didasarkan pada prinsip biaya, perolehan, atau biaya historis sebagai dasar pengukuran yang tepat. Namun, dalam prinsip ini dipertanyakan dari sudut pandang Islam. Hal tersebut dipertanyakan karena dalam prinsip tersebut bertentangan dengan konsep keadilan seperti dalam penentuan zakatnya. Nah, salah satu prinsip dasar akuntansi adalah penggunaan metode historis biaya untuk menilai aset yang pada dasarnya berasal dari konsep konservatif. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai pengungkapan akuntansi. Dalam hal persyaratan pengukuran, setidaknya terdapat 4 tujuan pengungkapan akuntansi untuk perusahaan Islam. Antara lain yaitu untuk menghindari riba, membayar zakat, akuntabilitas sosial, dan pengungkapan penuh. SFA atau Statement of Financial Accounting Nomor 2 AAOIV menguraikan mengenai konsep pengungkapan menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama agregasi optimal, yang mana artinya laporan keuangan harus memberikan rincian informasi yang cukup guna memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu deskripsi atau deskriptif dan memiliki klasifikasi yang sesuai, guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan diperlukan catatan tambahan yang memadai. Baik, mungkin itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.